Salam Jojoan, nah di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini pemirsa. Oke, nah hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. Sebenarnya saya cerita tentang pelayanannya ya, jadi jangan pertanyakan case-nya, karena ianya bagi saya itu satu privacy lah. Memang ada banyak juga yang saya share ke YouTube, tapi macam yang saya bilang kepada kalian, ada satu benda yang saya rasa saya tak nak share, dan ada satu benda yang saya rasa saya share gitu. Dan hari ini yang saya nak share adalah pelayanan pihak kepolisian yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia pemirsa. Dalam video semasa saya dulu di Malaysia, mungkin kalian tahu saya tuh nggak pernah buat video pasal polis di Malaysia kan. Tapi pada tahun 2023 bulan berapa saya lupa lah pokoknya itu pemirsa. Masa itu saya ada satu case. Nah case-nya itu saya nggak akan bagi tahu kepada kalian ya. Nah jadi case-nya itu pemirsa, saya tengoklah, kalau kalian perasan dulu di rumah saya yang di Malaysia, di rumah kami yang di Malaysia, yang di Sungai Siput, bukan di estate dulu, di balik pintu itu ada nomor-nomor gitu, nomor manajer suami saya, Kerani, MA, terus ada nomor polis Sungai Siput gitu. Jadi saya call polis Sungai Siput, and then saya disambungkan dengan operator. Lepas itu operatornya itu dia bilang area mana, terus saya bilang alamat saya, and then dia kata polis akan ke sana. Setelah saya call itu pemirsa, setelah saya call 30 menit memang polis sudah sampai depan pintu. Sudah sampai depan pintu rumah. Jadi dia tanya begini gitu. Pokoknya saya bagi tahu case-nya ini, and then dia tuh istilahnya tuh mengarahkan saya, kamu pergi hospital buat visum, nanti lepas dapat visum kamu kesini, and then kita akan buat. Begitulah katanya pemirsa. Waktu saya di Malaysia dulu pemirsa ya. Apa yang saya mau jelaskan di sini adalah di sana itu ya, kalau memang diperkirakan untuk luas wilayah negara, memang negara Indonesia itu mungkin 10 kali ganda negara Malaysia ya kan. Tapi yang datang ke rumah saya waktu saya di Malaysia itu adalah polis peronda pemirsa. Nah saya nggak tahu di Malaysia ada atau enggak, tapi rupa-rupanya di Indonesia ini untuk area-area kampung seperti ini ada namanya Polmas, polisi masyarakat. Jadi untuk satu desa tuh ada satu polmasnya, polisi masyarakatnya. Dan katanya polmas ini tuh 24 jam, rupa-rupanya enggak. Gitu pemirsa. Jadi saya ini ada case macam ancaman atau ugutan yang udah sangat serius. Makanya sekarang nih saya tinggal aja di rumah Iting atau di rumah mama saya nggak berani di rumah saya. Ya, suami saya saja di rumah gitu pemirsa. Nah jadi pemirsa, karena ugutannya itu tuh pada saya lah, pada saya, anak-anak saya gitu. Jadi karena udah ugutan itu kemarin, kita udah panggil kampung ketua. Jadi kampung ketua bilang, aduh karena semalam tuh udah pukul 10 gitu kan, kalau saya telepon pun polisi masyarakat kayaknya nggak akan bisa katanya gitu. Jadi ya udahlah, kita semalam tidur tuh pukul 3 pagi pemirsa, 3 pagi baru tidur. Terus tadi pagi pukul 9 kita pergi ke balai polis di kampung saya ini, terdekat lah gini pemirsa. Kenapa saya tak dedahkan semua identiti polisnya itulah, di polis mana, daerah mana, desa mana? Karena bagi saya itu mencemarkan nama baik orang tuh bukan tugas saya, cuman saya tuh meluahkan rasa kecewa saya gitu, kok pelayanannya seperti ini gitu kan. Jadi pukul 9 kita udah sampai di balai polis. Memang tuh kita berhentikan motor, salah satu polis tuh memang keluar. Ada apa ya Bu? Saya bilang saya mau buat laporan. Laporan apa? Laporan ugutan atau ancaman. Ancamannya itu seperti apa? Katakan. Jadi saya jelaskanlah kronologi ancamannya itu. Dan ini sebenarnya itu bukan kali pertama. Jadi apa yang ingin saya buat adalah, ini tuh ancaman serius, ya kan? Saya tuh udah bagi tahu polis, gitu. Kalau misalkan nanti terjadi apa-apa tuh saya udah buat report, gitu. Sebenarnya pemirsa, yang saya nakkan tadi adalah sudah ada rekod saya itu masuk, yang saya sudah membuat laporan, gitu pemirsa. Karena saya tahu kalau saya 10 kali saya datang buat laporan pun, kalau saya nggak jalankan uang, mereka nggak akan bergerak, betul tak? Jadi saya cuma mau biar masuk rekod yang saya itu memang udah pernah buat laporan gitu pemirsa. Karena ini juga rekomen dari kampung ketuanya gitu.
Jadi kita udah sampai balai polis 4 orang tadi pergi, tapi saya yang buat report kan. Terus katanya nggak ada apa-apa. Dibilangnya sama yang tukang keteknya itu ini ada case apa? Ini case ancaman gitu kan, pembunuhan, nah gitu. Karena kata-kata seperti itu nggak bisa kita sebutkan di YouTube ya. Jadi ancaman ini kata gitu. Saya pikir diketiklah dan dimintalah keterangan dari saya, rupanya enggak. Jadi polisinya itu datang 2 orang, ya kan? Tanyakan kepada saya kronologinya bagaimana, pengancamannya itu bagaimana, udah pakai senjata kah atau bagaimana atau bla bla bla. And then saya ceritakan yang nggak diketik, ya udah kayak kita sharing aja sama polisinya gitu. Saya bilang saya mau bagi tahu kepada bapak biar misalnya tuh nanti terjadi apa-apa sama saya sudah bagi tahu kepada bapak, saya bilang gitu kan. Iya. Terus ke polsek. Jadi saya itu diarahkan ke polisi yang ada di Binjai lagi. Sebenarnya kalau case-case seperti ini kalian tahu tak, kita ini udah stres, kita akan tambah stres karena kita akan dijadikan bola kaki. Sana pergi, sini pergi, situ pergi, sana pergi, gitu pemirsa. Saya pun udah pening kepala otak saya. Yang saya mau tuh rekod saya itu udah masuk. Gitu. Saya itu udah pernah buat laporan. Istilahnya saya itu ada bukti selembar kertas, ya laporan saya udah diterima oleh polis. Sehingga saya itu boleh menunjukkan kepada orang yang menggut saya, hey saya sudah buat laporan ke kantor polisi. Kamu kalau macam-macam kamu boleh ditangkap gitu. Tapi nggak diketik kalian tahu. Saya cerita sambil nangis-nangis pun nggak ada apapun. Nggak ada apapun, nggak diketik, nggak masuk rekod, nggak apapun. Malahan cuma bilang, iya kayak gitu, terus aja ke polsek. Saya bilang, iya Pak, tapi saya mau membuat laporan di sini. Maksudnya buat rekod saya udah buat laporan. Iya, terus aja ke polsek. Iya, terus aja nanti di tangan itu. Iya, terus aja. And then saya search lah di TikTok case di polis kampung kami ini. Istilahnya di provinsi inilah. Tengok-tengok bermasalah semua. Terus kata saudara, macam mana kita pergi ke Binjai kah buat laporan dekat polsek? Buang-buang waktu saja, saya bilang. Saya ini udah diancam, saya pula udah stres, lagi saya mau keluarkan duit baru ada jalan. Stres, betul. Makanya kalau kita ada case apa-apa, kita mau pergi ke balai polis, jadi tambah stres. Kita itu udah takut, udah diancam, udah nangis, tapi polisi itu dengarkan kayak dengar cerita dongeng pula. Ya kan? Saya pikir begini, waktu saya di Malaysia dulu walaupun saya warga asing, saya telepon polisinya itu nggak istilah tuh nggak membedakan gitu. Diarahkan saya, nah ini ibu buat begini, nanti boleh kita buat penangkapan. Dia akan terangkan prosedurnya. Kalau di sini enggak. Kan boleh dia bilang, ya ini sudah masuk laporannya, sudah kami terima. Nah, kan bisa sih nanti kami bagi tahu dia untuk tidak lagi melakukannya. Kan kita tuh udah ada rasa tenang, tapi enggak dibuat apa-apa, malah disuruh lagi kita ke polsek. Jadi begitulah pelayanan kepolisian di kampung kami ini, tambah stres lah. Sebenarnya pemirsa, saya itu bukan 1-2 masalah, banyak masalah saya, hanya saja ada sesuatu yang saya nak share kepada kalian, ada yang saya tak nak share kepada kalian pemirsa. Ya. Macam ini tuh macam case-case yang saya alami itu saya saya rasa ini tuh nggak patut saya share kepada kalian karena masalah saya. Yang saya hanya bagi tahu kepada kalian gimana sih pelayanan kepolisian yang ada di Indonesia ini. Teruk kan? Jumpa lagi di video berikutnya.